Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kali ini saya ingin berbicara tentang karakter of entrepreneurship. Bahwa di dalam kegiatan entrepreneurship ya, yang dibangun tidak semata-mata hanya bisnisnya saja, ya, tidak hanya membangun kegiatan bisnis, tetapi juga harus dibangun karakteristik bisnis ya atau karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis. Yang pertama adalah kreatif. Ini menjadi jelas sesuai dengan definisi yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa kewirausahaan dimulai dengan atau berasal dari sebuah ide. Nah, untuk menjadi sukses, maka Anda harus melakukan atau memikirkan ide-ide baru dan cara yang lebih baik untuk dapat melakukan sesuatu. Seorang pengusaha tidak akan pernah puas dengan status quo ya. Jadi dalam kondisi yang stabil dia tidak puas, mereka akan selalu berpikir out of the box. Ya, minggu lalu sudah saya sampaikan. Dan bagaimana mencari peluang untuk bisa datang dengan solusi-solusi baru ya. Dari gambar kita bisa lihat bahwa ordinary people dia selalu menikmati kondisi stagnan, ya, kondisi nyaman. Sementara creative people dia selalu mencari ide-ide baru sehingga kondisi kewirausahanya atau kondisi bisnisnya selalu up to date atau mengikuti perubahan dari kebutuhan manusia, ya. Karakter yang kedua, passionate. Gairah. What are you passionate about? Ya, apa yang membuat kamu bergairah? Ya, passion ya atau gairah ya atau semangat gitu ya. Ini merupakan bagian yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Ya. Jadi tanpa gairah maka mereka tidak punya cukup alasan untuk membangun pekerjaan atau membangun sebuah bisnis. Biasanya seorang pengusaha menyukai apa yang mereka lakukan dan sangat berdedikasi terhadap bisnis yang mereka ciptakan. Supaya sukses, nah Anda harus memiliki kepercayaan diri terhadap diri Anda serta terhadap bisnis yang sedang Anda kembangkan. Dan dengan cara begitu Anda harus proaktif dengan apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukan. Nah, semuanya itu tidak mungkin kita miliki atau tidak mungkin kita wujudkan tanpa adanya passionate. Karakter ketiga yang harus dibangun dan dimiliki seorang pengusaha adalah motivasi. Pendiri Apple, Steve Jobs, mengatakan bahwa saya yakin bahwa sekitar setengah dari apa yang membedakan antara pengusaha sukses dengan pengusaha tidak sukses adalah ketekunan. Pure perseverance, ya, ketekunan yang murni. Kenapa? Karena hasrat mereka terhadap ide-ide mereka sedemikian besar. Sehingga seorang pengusaha yang memiliki motivasi yang sangat tinggi, dia mampu menyediakan waktu. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi dia bersedia menyediakan waktu ya, untuk bekerja dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi dia memang waktunya dihabiskan untuk melakukan ide bisnis, melakukan bisnis ya, supaya bisnisnya menuju pada kesuksesan. Jadi motivasi itu selaras dengan waktu yang Anda habiskan untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, apakah Anda bisa melakukan motivasi diri sendiri? Nah, di sini yang membedakan antara pengusaha dengan yang tidak. Karena pengusaha adalah bos bagi mereka sendiri, maka mereka tidak dapat menyuruh ya diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka yang harus bertanggung jawab atas diri mereka, atas waktu mereka, ya, yang ingin mereka habiskan di dalam membangun sebuah bisnis. Jadi motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri bagi seorang pengusaha
sukses. Jadi tidak perlu dia mencari motivasi atau ikut kuliah-kuliah motivasi atau ikut training-training motivasi, karena motivasi harus bersumber dari dalam diri sendiri. Yang keempat adalah optimistik. Perilaku optimistik ini bisa kita lihat dengan cara seperti ini. Ya, ketika kita melihat sebuah gelas itu kosong, setengah penuh atau penuh. Nah, seorang pengusaha dia selalu tidak memenuhi gelasnya. Jadi dia selalu membiarkan gelasnya tidak juga kosong, tetapi selalu tidak dalam keadaan penuh. Tujuannya untuk apa? To build up, ya, untuk memenuhi dengan ide-ide baru. Jadi kalau gelasnya penuh, maka dia sudah tidak punya ruang untuk menemukan ide baru di dalam bisnisnya. Nah, biasanya dia akan sangat stagnan, ya, sehingga kondisinya sangat tidak baik untuk perkembangan bisnis. Kemudian, pengusaha selalu melihat sisi baik dan bersifat konstan sebagai seorang pemimpi. Dia tidak pernah berhenti bermimpi. Ketika dia mencapai mimpi, suatu mimpinya, ya, misalnya saya bermimpi tahun ini saya membangun 2 cabang, kemudian tercapai, maka dia mulai dengan mimpi yang baru. Jadi pengusaha tidak pernah berhenti bermimpi, tetapi tidak sekedar bermimpi, mereka mewujudkan mimpi-mimpinya, ya. Kemudian they look at how they can do things better. Jadi mereka melihat bagaimana mereka dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik. Jadi tidak sekedar okay, I've done, ya, saya selesai, tidak. Tetapi bagaimana saya selesai dengan kondisi atau dengan kualitas yang lebih baik, ya. Kemudian they never dwell on the past or the negative. Jadi mereka tidak pernah berpikir atau memikirkan masa lalu atau hal-hal yang negatif. Wasting time. Ya, mereka fokus untuk bergerak maju, maju dan maju. Moving forward and moving up. Maju, naik ke atas, maju ke depan. Naik ke atas, maju ke depan. Itu prinsip hidupnya. Karena selalu berpikir negatif dan berpikir tentang masa lalu hanya membuat mereka paling tidak hanya diam di tempat. Ya. Nah, ini menjadi penting nih, ya. Kemudian mereka juga, ya, ketika dihadapkan pada tantangan, maka dia tidak melihat tantangan itu sebagai suatu masalah. Tapi tantangan itulah peluang. Gitu ya. Nah, tantangan bagi pengusaha itu seperti fuel, seperti bahan bakar. Bahan bakar, ya, yang akan membakar semangat dia, yang membakar atau memunculkan motivasi baru, energi baru, sehingga dia bisa mencapai target yang lebih tinggi dan melakukan lebih banyak. Nah, ini bedanya, ya. Ini karakter dari seorang pengusaha. Yang keempat yaitu optimis. Nah, di sini Anda bisa lihat perbedaan antara seorang yang memiliki karakter optimis dan pesimis, ya. Biasanya seorang optimis dia akan sangat good, ya, positive thinking, sementara yang pesimis selalu berpikir bad, lemas, males, ya, semua karakter yang buruk dia miliki. Seorang pesimis akan seperti itu. Kemudian seorang optimis akan selalu memiliki ide. Bahkan dalam kondisi terjepit, bahkan dalam kondisi terpuruk, dia selalu menghasilkan ide-ide. Kenapa? Karena dia selalu positif. Nah, ya, jadi related nih antara berpikir positif dengan ide-ide baru. Nah, Anda yang memiliki negative thinking biasanya hanya berpikir no idea or fail, hanya berpikir gagal. Lalu apa? Orang yang optimis dia berpikir family, ya, bagaimana membangun keluarga, bahkan bisnisnya itu dibangun dengan asas kekeluargaan, ya. Kemudian happiness, dia berbagi kebahagiaan dan memang dia menghasilkan kebahagiaan karena berpikir positif. Jadi berpikir positif itu untuk kita bahagia. Jadi kalau Anda ingin bahagia, berpikir positif dulu. Ubah semua pikiran negatif menjadi positif, maka kebahagiaan akan datang. Ya, step by step, baik secara kebahagiaan non fisik maupun yang bersifat fisik. Sementara yang tidak
optimis ya, yang pesimis karena dia sudah berpikir negatif, dia berpikir gagal ya, maka pasti yang mengikuti kehidupannya dia adalah sadness, kemarahan, ya, kemudian kesengsaraan, ya, kebencian, frustasi, dan merasa sendiri. Itu adalah orang-orang yang pesimis. Itu related satu sama lain, tetapi akarnya adalah negative thinking, negatif terhadap apapun. Nah, ya, ini menjadi refleksi bagi kita semua, Anda dan saya ya. Kita sama-sama yuk kita mulai bersifat optimis sehingga karakter-karakter positif akan mengikuti gitu ya. Karakter yang berikutnya yaitu karakter yang kelima, future oriented ya. Karena pengusaha itu fokusnya untuk maju, maka mereka selalu melihat looking toward the future. Jadi mereka melihat ke arah masa depan. 1 tahun ke depan saya bagaimana, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Itu bahkan dia sudah future oriented, ya, sudah bisa mempredik. Takdir memang bukan wewenang kita, tetapi ikhtiar itu adalah wewenang kita. Sehingga ketika future orang yang memiliki karakter future oriented, dia akan berusaha fokus membangun masa depannya. Nah, orientasi pada tujuan dan tahu persis apa yang mereka inginkan, sehingga ketika kita tahu apa yang kita inginkan, maka kita akan termotivasi untuk bergerak, kita termotivasi untuk menyusun langkah-langkah mencapai tujuan, sehingga visinya menjadi sangat kuat, dan ini yang mendorong Anda untuk menuju pada pencapaian ya. Jadi mulai Anda bisa pertimbangkan nih, mulai apa nih yang menjadi tujuan diri sendiri. Misalnya saya mau lulus 8 semester. Tidak boleh lebih dari 8 semester. Ketika Anda punya motivasi seperti itu, punya visi seperti itu, orientasi seperti itu, maka Anda menyusun langkah-langkah supaya bagaimana? Supaya benar-benar Anda bisa lulus 8 semester. Dengan tentunya high quality sarjana ya. Jadi dengan IPK cum laude misalnya, dengan kualitas research yang sangat baik, dengan publikasi dan yang lain-lain ya. Nah, ini harus mulai disusun ya, ditetapkan pada diri Anda bahwa Anda mulai berpikir masa depan ya, berorientasi pada kehidupan masa depan. Nah, cara berpikir atau future oriented ini biasanya membedakan antara seorang employee dengan entrepreneur. Seorang pekerja, dia cuma bekerja 8 jam. Pekerja targetnya hanya harian, yaitu apa? Pekerjaan apa yang ditugaskan oleh kantor dan selesai jam kantor, selesai. Dia tidak berpikir efek atau dampak dari pekerjaannya. Pokoknya saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, selesai semua tugas-tugas, misalnya ada 8 tugas, membuat pembukuan, membuat laporan, membuat atau misalnya menjual barang A, B, sekian banyak, selesai ya sudah gitu. Selesai, saya mencapai target pekerjaan dan saya mendapatkan income, selesai. Tetapi seorang entrepreneur, dia tidak. Dia berpikir dampak dari pekerjaannya seperti apa. Kemudian di luar jam kerja pun dia berpikir, wah ini perkembangannya akan bagaimana kalau saya pasang 10.000 penjualan per hari, akan dampaknya bagaimana terhadap 3 tahun perusahaan saya. Gitu ya. Jadi seorang entrepreneur itu dia berpikir tentang kedepannya, tidak hanya selesai di jam tersebut ya, tapi dampak dari pekerjaannya terhadap masa depannya akan seperti apa. Ini yang membedakan seorang employee dengan seorang entrepreneur. Lalu yang keenam, ya, yang keenam adalah karakter persuasif. Untuk menjadi sukses di dalam bisnis, maka you must know that business ya. Jadi harus tahu secara persis bisnis Anda. Jika Anda adalah orang dan tahu bagaimana membuat orang mendengarkan bisnis Anda, maka Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses. Hal ini terutama dibutuhkan pada saat Anda pertama kali memulai bisnis. Maka seorang pengusaha pemula gitu ya,
bisa mendapatkan repurchasing atau pembelian berulang dari konsumen ketika tercapai kepuasan secara maksimal dari konsumen Anda, sehingga konsumen akan repurchasing, akan membeli, dan bahkan kalau kemudian barang atau produk yang Anda pasarkan melebihi ekspektasi dari konsumen, maka bisa jadi konsumen yang puas tadi adalah marketing Anda. Nah, maka ya, sifat persuasif itu perlu dibangun. Supaya apa? Supaya ada banyak orang yang melihat ya ide bisnis Anda, produk Anda, dan masa depan dari bisnis Anda, dan mereka menjadi seorang pendukung walaupun mungkin mereka bukan karyawan Anda. Sehingga mereka mampu menginvestasikan uang, waktu ya, ataupun jaminan, garansi gitu ya, bahwa produk Anda enak gitu ya. Dan itu adalah garansi atau sumber daya untuk Anda ke depannya. Jadi tindakan-tindakan persuasif ini sangat diperlukan oleh Anda selaku pebisnis. Untuk apa? Untuk mempromosikan bisnis Anda dan ide-ide Anda kepada orang lain. Ada beberapa manajemen style di dalam bisnis yang bisa Anda kembangkan ya, tergantung nanti Anda targetnya seperti apa. Ini ada beberapa style manajemen yang bisa kita amati dari berbagai bisnis. Yang pertama dan yang paling kiri tentunya itu adalah yang otokratik. Otokratis ya. Otokratis ini pola manajemennya, dia membuat keputusan gitu ya, dan hasil keputusannya diberitahu kepada staff. One directional, jadi hanya satu arah ya. Nah, biasanya manajemen yang seperti ini berlaku pada bos atau majikan gitu ya. Dan banyak sekali nih profil pengusaha yang seperti ini ya. Bagus tidak? Ya, tergantung kondisinya ya. Nanti kita lihat. Kemudian yang persuasif. Nah, persuasif itu apabila manajemen yang dibangun oleh seorang pengusaha dengan membuat keputusan lalu dirangsang atau mengundang pertanyaan, sehingga apa? Sehingga karyawan kita coba libatkan mereka juga di dalam berpikir tentang bisnis yang sedang Anda kembangkan. Jadi ikut melibatkan ya, hanya tapi dalam bentuk pertanyaan saja, sehingga jawabannya nanti bisa bermacam-macam. Bisa jadi salah satu jawaban dari karyawan Anda ya, dari staf Anda itu bisa menjadi ide baru dari bisnis. Nah, ini cukup baik ya, persuasif. Ada lagi yang bersifat konsultatif. Manajemen menyajikan masalah, misalnya ada suatu masalah, ada masalah A, lalu meminta saran. Nah, dan membuat keputusan bersama-sama. Nah, ini yang bersifat konsultatif. Nah, biasanya ya keterlibatan dari staf itu lebih tinggi pada yang manajemen konsultatif, karena staf dilibatkan untuk menyumbangkan idenya secara terbuka. Ya, dan bisa jadi keputusan diambil dari satu atau ide bersama dari staf, ya, konsultatif. Kemudian yang paling tinggi, yang paling kanan adalah yang partisipatif. Ya, partisipatif ini adalah manajemen menyajikan masalah, kemudian staff bersama dengan manajemen atau dengan owner itu bekerja sama untuk membuat keputusan bersama. Kenapa? Partisipatif ini melibatkan tidak hanya secara ide, tidak hanya secara pemikiran, tetapi melibatkan emosional dari staff, sehingga staff merasa memiliki perusahaan bersama. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga apa? Emosi atau perasaan memiliki yang sama besarnya dengan pemilik perusahaan membuat staf itu ikut bertanggung jawab bahwa perkembangan dari pengusaha atau perusahaan itu akan sama ekivalen dengan perkembangan dari diri mereka sendiri. Nah, ini yang akan sangat luar biasa, dan banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan mulai mengembangkan sistem manajemen partisipatif ya. Tetapi memang tidak mudah.
Tapi bukan hal yang mustahil. Lalu karakter yang ketujuh adalah fleksibel. Seorang pengusaha biasanya selalu memulai atau kebanyakan gitu ya, memulai dari seorang solopreneur. Nah, ya, saya sendiri juga seorang solopreneur, yang artinya bahwa Anda sendirian sementara waktu, ya, membangun segala sesuatunya sendiri, kerja sendiri, memasarkan sendiri, produksi sendiri, kemudian marketing sendiri dan seterusnya, ya. Anda mungkin juga tidak memiliki kemewahan atau modal gitu ya, modal untuk mempekerjakan staf pada awal bisnis. Nah, ini juga yang sedang saya alami tahapannya. Ya, saya tidak cukup memiliki sumber daya untuk bisa membayar gitu ya, atau membangun sebuah manajemen perusahaan. Nah, sehingga akhirnya secara bertahap gitu ya, mulai kita rekrut mulai dari sekretaris gitu ya, atau pembukuan, atau mungkin dari, kalau di saya mulai dari delivery itu mulai menggunakan jasa orang lain, kita hire orang lain, kemudian pada saat delivery sudah berjalan, maka kita bisa fokus pada produksi dan marketing, sehingga peningkatan jumlah permintaan akan sangat banyak, maka kita bisa membayar karyawan produksi dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian juga pada pengusaha juga harus mampu beradaptasi terhadap situasi-situasi yang unpredictable. Contohnya pada kondisi pandemi, daripada perusahaan kolaps, tutup sementara gitu ya, atau tutup benar-benar tidak berproduksi, maka mulai terjadi pengurangan pegawai, mulai dari deliver misalnya, atau mulai dari karyawan produksi mulai direduksi. Tadinya ada 10 jadi 4, dari 4 kemudian jadi 2. Jadi tergantung dengan kondisi pasar, ya. Karena daripada perusahaan tutup sama sekali. Nah, kemudian juga jika bisnis mereka itu harus mulai menyesuaikan pasar, bahwa sekarang arah pasar adalah pasar e-commerce, maka kita mulai membuka web gitu ya, atau membuka pemasaran dan iklan-iklan melalui e-commerce. Jadi selalu bersifat fleksibel, tidak boleh bersifat kaku ya. Lalu yang terakhir, yang ke-8 adalah resourceful. Nah, di dalam bisnis ya, kita menganggap bahwa masalah itu bukan masalah. Ya, jadi masalah adalah bukan masalahnya, tetapi kapan masalah itu ada dan harus diselesaikan. Nah, seorang entrepreneur itu tidak akan pernah menghindar dari namanya konflik, tidak akan menghindar dari namanya masalah, tetapi dia akan fight, dia akan menghadapi masalah dan datang dengan mencari solusi terbaik, ya. Jadi masalah itu harus dipecahkan secara efektif ya, dan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dia miliki, baik sumber daya manusia, sumber daya sumber daya uang, sumber daya waktu dan yang lain-lain ya. Jadi tidak pernah digunakan secara sembarang. Semua harus direncanakan, diperhitungkan secara baik sehingga mencapai tujuan dari usaha itu sendiri, yaitu profit setinggi-tingginya dan berkembangnya usaha. Lalu ada karakter adventurous, ya, adventure, ya, petualangan. Dalam sebuah wawancara dengan Sam Altman, ya, itu pendiri Facebook, ya, Mark Zuckerberg, ini mengatakan bahwa di dunia yang berubah begitu cepat, ya, di dalam dunia yang berubah begitu cepat, resiko terbesar yang dapat Anda ambil adalah tidak mengambil resiko apapun. Jadi ketika kita tidak mau mengambil resiko, itu justru adalah resiko yang terbesar. Ketika kita tidak mengambil resiko, tidak berani taking risk, maka hidup Anda memiliki resiko yang terbesar. Jadi pengusaha tahu bahwa untuk menjadi sukses, mereka harus bersedia mengambil resiko. Dan mereka tidak pernah keberatan berada di area yang
beresiko, ya. Jadi di area yang sangat tinggi resikonya. Dan semakin tinggi resiko, maka benefit yang bisa mereka peroleh akan semakin besar. Ya, jadi kalau Anda hanya berani mengambil risiko kecil, ya jangan berharap untung besar, atau jangan berharap Anda bisa memperbesar perusahaan dengan cepat gitu ya. Dan pengusaha ya, dia tahu bagaimana merencanakan ya untuk segala sesuatu yang tidak kita ketahui dari suatu keputusan, dan mampu membuat mengkalkulasi keputusan apa yang terbaik di dalam bisnis mereka di masa depan gitu ya. Jadi ya namanya berpetualang gitu ya, bahwa bisnis adalah petualangan. Kita banyak sekali menemukan hal-hal yang predictable dan unpredictable, tetapi semua itu adalah bagian dari petualangan, bagian dari resiko gitu ya, dan bagian dari masalah yang tentu saja tugas kita adalah menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik. Yang ke-10 adalah decisif ya. Decisif adalah suatu karakter yang dibangun atau dibentuk dengan ciri tidak menunda. Nah, ya, there is no room for procrastination in business. Jadi tidak ada menunda di dalam bisnis. Seorang entrepreneur itu tahu persis apa yang dia lakukan dan tidak pernah ragu membuat keputusan. Dia tidak pernah membiarkan peluang melewati diri mereka, ya. Mereka mencoba mengambil waktu secepatnya, sebaik-baiknya di dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk apa? Untuk bisa maju pada tahap berikutnya. Jadi bagi mereka menunda itu adalah kegagalan pertama. Ketika Anda melakukan menunda, oh ya udah ntar besok, ya udah nanti saja, nanti menunggu ini, maka sebenarnya Anda menunda atau itu merupakan kegagalan pertama Anda di dalam membangun bisnis. Ini menjadi key point menurut saya ya. Jadi tidak pernah menunda pekerjaan. Ini adalah karakter dari seorang pengusaha. Seperti yang Anda lihat fenomena gunung es ya, bahwa sukses itu adalah es yang terlihat di atas permukaan laut ya. What people see itu adalah sukses, sementara what people don't see itu adalah persistent ya, failure, kegagalan, pengorbanan, kesedihan, hard working. Itu orang lain tidak melihat. Orang lain hanya melihat, oh iya, usahanya setiap tahun bangun cabang, usahanya berkembang, rumahnya menjadi lebih bagus semenjak bisnis, anak-anaknya atau sering bepergian ke luar negeri. Itu yang orang lain lihat, tapi orang tidak melihat dedikasi Anda, ya, perilaku good habits yang Anda coba konsistenkan di dalam diri Anda dalam berbisnis atau dalam berusaha. Kegagalan Anda orang nggak lihat, yang orang lihat adalah sukses ya. Jadi kalau Anda ingin sukses, dimulai dari paling tidak 10 karakter ini. Dan ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Dari ke-10 ini mana yang belum saya miliki? Ya. Sederhana saja, Anda tidak perlu sukses membangun perusahaan. Anda sukses meluluskan diri Anda on time sebagai seorang sarjana S1 ya. Itu saja. Bisa nggak Anda mewujudkan itu? Nah, ini sebenarnya bagian dari pengembangan diri, ya. Baik. Selanjutnya ada tugas ya untuk Anda, dan ini merupakan tugas yang harus dilakukan secara mandiri, ya, secara individu. Silakan Anda coba jelaskan dari ke-10 karakter di atas ya. Berdasarkan karakter tadi ada creative, passionate, motivated, optimistic, future oriented, persuasive, flexible, resourceful, adventurous, dan decisive ya. Dari seorang pengusaha pada saat masa pandemi ya, atau misalnya saya ingin melihatnya dari sisi saya sebagai seorang mahasiswa ya, yang sedang menempuh pendidikan menuju sarjana. Nah, kira-kira apa nih? Jadi setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda-beda ya. Saya harap Anda mulai membangun ke-10 karakter ini pada diri Anda, which is Anda seorang worker ya, pekerja, atau Anda seorang student, atau Anda seorang pebisnis ya. Silakan kembangkan
bagaimana Anda mendeskripsikan ke-10 karakter ini pada diri Anda. Oke, saya rasa itu saja untuk diskusi kita kali ini. Baik, terima kasih atas perhatian Anda ya, menyimak apa yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.